secara langsung dari Masjid Al-Barakah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Roja TV, salam tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah pembahasan mukhtasar sahih muslimnya. Bab qasris shalah bimina. Bab mengqasar salat di Mina. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimina salatal musafir wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman 8 sinin atau qala 6 sinin. Qala Hafiz yakni Ibnu Asim, wa kana Ibnu Umar yusalli bimina raka'atain thumma ya'ti firashahu faqultu ay am law sallaita ba'daha raka'atain qala law fa'altu la atmamtu shalah. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi SAW sholat di Mina, sholat musafir, itu 2 rakaat ya. Demikian pula Abu Bakar dan Umar dan juga Utsman selama 8 tahun atau 6 tahun. Berkata Hafiz bin Asim dan Ibnu Umar, sholat di Mina juga 2 rakaat. Kemudian beliau mendatangi tempat tidurnya. Kemudian aku bertanya, wahai paman, seandainya engkau sholat setelahnya 2 rakaat, yaitu 2 rakaat ba'diyah maksudnya ya, sholat sunnah rawatib. Qal Ibnu Umar berkata, lau fa'altu la atmamtu shalah. Kalau aku melakukan sholat sunnah rawatib, aku pasti akan menyempurnakan sholat. Artinya menyempurnakan sholat itu lebih baik daripada sholat sunnah rawatib. Namun karena ini sholatnya dikosor, ya maka kalau sholatnya saja dikosor, maka sholat sunnah rawatib pun tidak disunnahkan. Di sini akhi kita ambil faidah bahwa orang yang sedang safar syariatkan untuk senantiasa mengqasar sholatnya. Dan sudah pernah kita sebutkan tentang ikhtilaf para ulama, apakah mengqasar itu hukumnya wajib atau sunnah muakkadah. Yang jelas ya, kita berusaha selama kita mampu untuk bisa mengqasar, qasar.
Kecuali kalau kita sholat di belakang apa? Imam yang mukim, ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, mana yang lebih utama? Kita mengqashar atau sholat sunnah, sholat berjamaah? Kalau misalnya antum tinggal di Bandung 2 hari, ya. Mana yang lebih baik? Sholat mengqashar sholat atau sholat berjamaah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan sholat berjamaah lebih utama. Iya. Hadis ini menunjukkan akal Islam bahwa kalau kita mengqashar maka tidak disunnahkan sholat sunnah rawatib. Tidak disunnahkan sholat sunnah apa? Rawatib. Namun yang tidak disunnahkan itu hanya sholat sunnah rawatib saja, Pak. Dikecualikan darinya qobliyah subuh. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh walaupun safar. Demikian pula sholat witir. Ya. Hadis ini menunjukkan yang ketiga, akal Islam disyariatkan mengqashar sholat di Mina. Kita masuk bab al-jam' baina sholatain fis safar. Bab menjama' 2 sholat dalam safar. Apa itu menjama'? Itu menggabungkan 2 sholat. Mana saja yang bisa digabung, yaitu zuhur dan asar, maghrib dan isya. Adapun asar dengan maghrib maka itu tidak boleh. Ya. An Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ajila alaihi safar yuakhiru dhuhra ila awwali waqtil 'ashr. Fayajma'u bainahuma wa yuakhiru al-maghrib hatta yajma'a bainaha wa bainal isya hina yaghibu asy-syafaq." Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW, apabila beliau tergesa-gesa untuk safar, maka beliau mengakhirkan zuhur ke awal waktu asar. Maka beliau pun menjama' antara zuhur dan asar. Dan mengakhirkan maghrib sampai beliau jama' di waktu isya. Ya. Ketika syafaq merah telah hilang, itu awal waktu isya. Hadis ini menunjukkan akal Islam disyariatkannya jamak. Dan dalam hadis ini disebutkan jamak ta'khir. Para ulama setahu saya bersepakat bolehnya jamak ta'khir. Yang diperselisihkan itu jamak takdim, boleh atau tidak. Sebagian ulama seperti Imam Bukhari mengatakan tidak disyariatkan jamak takdim. Namun jumhur, dan itu pendapat yang paling kuat, bahwa jamak takdim disyariatkan. Ya. Kenapa Imam Bukhari mengatakan hanya jamak ta'khir, tidak jamak takdim? Karena beliau mendhaifkan hadis tentang jamak takdim. Namun jumhur mensahihkannya. Itu dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa Nabi SAW kalau berangkat safar sebelum waktu zuhur, ya, kalau berangkat safar sebelum waktu zuhur, maka beliau mengakhirkan zuhur di waktu asar. Ini jamak ta'khir. Dan kalau berangkatnya setelah zuhur, maka beliau tarik asar di waktu zuhur. Iya. Namun akal Islam untuk jamak takdim ini, apakah disyariatkan harus mualah? Mualah itu artinya tidak boleh ada jeda panjang. Ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa jamak takdim itu disyaratkan, ya,
empat syarat bahkan. Syarat yang pertama, antakuna muwalah. Tidak boleh ada jeda panjang, ya, antara dua sholat tersebut. Jadi misalnya kalau antum sholat zuhur mau jamak dengan sholat asar, maka setelah sholat zuhur segera antum apa? Iqamah. Ya, kemudian sholat asar. Nah, bagaimana kalau misalnya antum sholat zuhur, kemudian pas setelah sholat zuhur jam 2 baru ingat, saya kan pengen menjamak gitu, karena saya sebentar lagi mau safar. Makanya kemudian antum jamak pas jam 2, sehingga ada jedanya tuh panjang ya, antara zuhur dan asar. Maka menurut jumhur, ya, tidak boleh, tidak sah. Sedangkan riwayat dari Imam Ahmad dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, beliau mengatakan sah, dan bahwasannya mualah itu tidak disyaratkan. Iya. Kenapa? Karena masalah jamak, kata beliau, tidak ada batasan dalam syariat antara jeda antara zuhur dan asar itu. Adapun perbuatan Nabi tidak menunjukkan itu hukumnya wajib. Betul, memang dalam hadis-hadis disebutkan bahwa Nabi SAW ketika menjamak dua sholat, beliau adzan, ya, kemudian iqamah sholat, kemudian iqamah sholat. Tapi kan perbuatan Nabi itu hanya sebatas menunjukkan kepada apa? Sunnah. Untuk menyatakan bahwa itu syarat butuh kepada dalil. Iya. Maka kata Syekhul Islam Taimiyah, was sahih annahu la tushtaratul muwalah bihal. Pendapat yang sahih bahwa muwalah itu tidak disyaratkan sama sekali. La fil waqtil ula wala fi waqtil tsaniyah. Tidak di waktu yang pertama, tidak pula di waktu yang kedua. Fa innahu laisa lidzalika haddun fi syara'. Karena tidak ada batasannya dalam apa? Syariat. Walianna mura'ata dzalika yusqitu maqsudar rukhsah. Juga dikarenakan kalau disyaratkan harus mualah, ini sama saja menggugurkan, ya, tujuan daripada rukhsah, keringanan. Karena kan menjama itu tujuannya untuk apa? Keringanan. Sekarang kalau misalnya disyaratkan harus mualah, kata beliau, itu menghilangkan tujuan daripada keringanan itu sendiri. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Syekh Utsaimin, ya, condong kepada pendapat ini dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Beliau mengatakan waqad dzakara Syekhul Islam rahimahullah nususan anil Imam Ahmad tadullu ala ma dhahaba ilaih min annahu la tushtaratul muwalah fil jam'i baina salataini taqdiman. Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan nas dari perkataan Imam Ahmad, ya, bahwasanya tidak disyaratkan mualah ketika menjamak dua salat, yaitu jamak takdim. Kama annal mualah la tushtarat bil jam'i bainahuma ta'khiran. Demikian pula jamak takhir pun tidak disyaratkan harus mualah. Wal ahwat alla yajma' idza lam yuwali bainahuma. Walaupun kata beliau yang paling hati-hati, ya, pendapat jumhur, lebih baik kita tidak mualah. Namun pendapat Syekhul Islam Taimiyah ini punya kekuatan yang adalah pendapat yang kuat, kata beliau. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ini jadi syarat jumhur adalah harus apa?
mualah, nggak boleh ada jeda. Ya, itu jamak takdim akal Islam, saudaraku seiman. Kemudian ya, bagaimana boleh tidak menjamak sholat Jumat dengan asar? Ini pun juga masalah khilafiyah di kalangan para ulama, Pak. Kalau kita perhatikan ya, bahwa kalau madhab Imam Ahmad, demikian pula madhab Hanafiyah menyebutkan bahwa tidak boleh menjamak antara Jumat dengan apa? Asar. Sedangkan madhab Syafi'i ya mengatakan boleh menjamak antara Jumat dengan apa? Asar. Alasan madhab Syafi'i apa? Karena Jumat itu ganti daripada zuhur. Karena Jumat itu ganti daripada zuhur, ya, sedangkan kaidah mengatakan al-badal fi hukmil mubdal minhu. Ganti itu sama hukumnya dengan yang diganti. Sehingga hukum Jumat sama dengan hukum apa? Zuhur. Namun banyak ulama di zaman ini seperti Syekh Shalih Utsaimin, Syekh bin Baz mengatakan tidak boleh. Alasannya kata beliau bahwa ya, Jumat itu berdiri sendiri. Jumat itu berdiri sendiri. Iya. Buktinya bahwa Jumat tidak bisa disamakan dengan zuhur dan itu bukan pengganti zuhur. Bahwa ketika bertemu antara hari raya dengan hari Jumat, maka Jumatan jadi gugur. Jumatan jadi apa? Gugur. Sedangkan sholat zuhur tidak mungkin. Kalau misalnya Jumatan itu pengganti zuhur, kata Syekh Utsaimin, ya, yang namanya pengganti katanya sama hukumnya dengan yang diganti. Harusnya tidak gugur dong dengan bertemu dengan sholat apa? Hari raya. Tapi ketika itu jadi gugur, kata beliau itu menunjukkan bahwa Jumatan itu lebih mendekati sholat, mirip dengan sholat hari raya. Iya. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa Nabi SAW ketika haji wada, beliau wukuf di Arafah. Wukuf di mana? Di Arafah di hari apa? Hari Jumat. Dan di hari Jumat itu Rasulullah SAW menggabung antara zuhur dengan asar dan tidak Jumatan. Dan tidak apa? Jumatan. Padahal bersama para sahabat yang banyak. Yang ketiga, kata beliau, ini dalil-dalil ya yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Yang ketiga, kata beliau, bahwa ahkam sholat Jumat berbeda dengan hukum-hukum sholat zuhur dalam 20 hukum. Ya, kata beliau, annal jumu'ah salatun mustaqillatun munfaridatun bi ahkamiha taftariqu ma'adh-dhuhri bi akthar min 20 hukman. Bahwa Jumat itu salat tersendiri, ya, yang hukum-hukumnya pun juga tersendiri, berbeda dengan salat zuhur pada 20 hukum lebih. Ya, wa mithlu hadhil furuq tamna'u an tulhaq ihda salataini bil ukhra. Karena perbedaan-perbedaan yang sangat banyak inilah, kata beliau, sehingga tidak mungkin disamakan, kata beliau. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian juga, kata beliau, bukti yang menunjukkan juga Nabi tidak pernah menjamak Jumat dengan asar. Ketika Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, masuklah seorang Arab Badui. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, kekeringan melanda
sehingga hewan mati, harta ludes dan yang lainnya. Tolong doakan supaya Allah turunkan hujan. Maka Rasul pun mengangkat tangannya dan berkata, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tak lama kemudian turunlah hujan deras, sampai hujan itu menetes dari janggut Rasulullah SAW dalam keadaan beliau masih berkhutbah. Ya, sementara hujan itu termasuk rukhsah untuk menjamak 2 sholat, tapi Nabi tidak menjamaknya. Ya, Jumat dengan apa? Asar. Sehingga itu yang menguatkan kata beliau pendapat bahwa Jumat tidak bisa dijamak dengan apa? Asar. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini ya, Allahu a'lam dalam hal ini ya, yang lebih hati-hati kita tidak menjamaknya, Pak, antara Jumat dengan apa? Asar. Kalau antum safar misalnya, maka yang lebih baik antum tidak Jumatan kalau mau menjamak dengan apa? Asar. Karena musafir tidak ada Jumatan. Musafir tidak ada apa? Tidak ada Jumatan. Iya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan akhal Islam. Bab al-jam'i baina sholataini fil hadar. Bab menjamak 2 salat fil hadar, ya, saat mukim, tidak safar. Artinya bahwa jamak itu, Pak, bukan kekhususan safar. Berbeda dengan qasar. Kalau qasar itu kekhususan apa? Safar. Dan ilat dari qasar adalah safar, ya. Nah, kalau kita tidak sedang safar, boleh nggak menjamak 2 salat? An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'asri wal maghribi wal 'isya'i bil Madinah fi ghairi khaufin wala matar. Qala qultu li Ibni Abbas, lima fa'ala dhalik? Qala kay la yuhriju ummatahu. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلا ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di kota Madinah tanpa ada rasa takut, tidak pula hujan. Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa Rasulullah lakukan itu? Kata Ibnu Abbas, supaya tidak merepotkan umatnya. Dan dalam hadis Abu Muawiyah, Ibnu Abbas ditanya, apa yang Rasulullah inginkan dari itu? Kata Ibnu Abbas, Rasulullah ingin supaya tidak merepotkan umatnya. Iya. Tidak menyusahkan umatnya, Pak. Perhatikan kata-kata Ibnu Abbas ini, Pak. Supaya tidak menyusahkan umatnya. Ini memberikan isyarat dan pemahaman kepada kita bahwa bolehnya menjamak 2 salat ketika tidak safar, ketika ada haraj. Ketika ada apa? Haraj. Apa itu haraj, Pak? Kerepotan. Iya, kesulitan, masyaqqah. Adapun kalau tidak ada masyaqqah, tidak boleh. Artinya kalau kita bisa, ya, menjamak 2 salat, tidak menjamak, pada asalnya tidak boleh dijamak. Tapi ketika ada kesulitan atau kerepotan, baru boleh untuk apa? Menjamak 2 salat. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah akhal Islam. Bolehnya bagi orang yang tidak safar, yang mukim, untuk menjamak antara zuhur dan asar, demikian pula antara maghrib dan isya. Iya. Namun syaratnya apa?
Syaratnya yang pertama adanya masyaqqah, adanya kesulitan. Syarat yang kedua, tidak boleh terus menerus. Tidak boleh terus menerus. Iya. Di sini kita ambil faedah yang kedua, akhal Islam, saudaraku seiman. Bolehnya menjamak ketika ada hujan. Demikian pula takut. Karena di situ kata Ibnu Abbas, Rasulullah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di kota Madinah dengan tanpa ada takut, tidak pula hujan. Tidak pula apa? Hujan. Jadi saat hujan, ya, boleh tidak menjamak? Boleh. Cuma masalahnya, Pak, di zaman sekarang beda dengan zaman Rasulullah SAW. Kalau zaman Rasulullah SAW itu masjid itu nggak ada atapnya, Pak. Masjid Rasulullah SAW kalau antum lihat, mungkin yang pernah umroh ya, melihat di museum, ya, Sirah Nabawiyah itu bagian atapnya cuma bagian depan sama bagian belakang, tengah-tengahnya apa? Iya, bolong. Jadi kalau hujan ya sudah becek. Dan itu sangat masyaqqah tentunya. Berbeda dengan zaman sekarang, Pak. Saat hujan pun juga kita enak aja. Iya. Dan tidak ada masyaqqah sama sekali. Sehingga pada waktu itu, ya, di zaman sekarang kalau kita hujan, kita tidak perlu untuk apa? Menjamak dua salat, karena keadaannya berbeda. Kalau zaman Rasulullah masjidnya seperti itu. Kecuali kalau memang masjid kita terbuka misalnya, sehingga sulit, ya. Maka pada waktu itu silahkan, karena di situ ya ada masyaqqah. Ada apa? Masyaqqah, kesulitan. Kita masuk ke bab selanjutnya. Bab as-salah fil rihal fil matar. Bab salat di rumah saat hujan. Artinya hujan, Pak, termasuk rukhsah untuk kita tidak salat berjamaah di mana? Di masjid. Iya. Apakah setiap hujan? Kebanyakan ulama mengatakan hujan yang menimbulkan masyaqqah, kesulitan. Adapun kalau hujannya sedikit sekali, tidak masyaqqah, ya, maka pada waktu itu tetap kita salat berjamaah di masjid. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu nada bis salati fi lailatin dzati bardin wa rihin wa matar. Faqala fi akhiri nidaihi ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihal. Thumma qala inna Rasulullah SAW kana ya'muru al-mu'adzin idza kanat lailatan baridatan aw dhatu matarin fi safar an yaqul ala sallu fi rihal, ya, fi rihalikum. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau menyeru kepada sholat di malam yang dingin dan angin dan hujan, di mana di akhir adzannya beliau mengucapkan ini, ala sallu fi rihalikum, ya, hendaklah kalian sholat di rumah masing-masing. Ala sallu fi rihal, hendaklah kalian sholat di rumah masing-masing. Dan Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW dahulu menyuruh muadzin apabila di malam yang sangat dingin, ya, atau hujan deras saat safar, ya, untuk mengatakan begini, ala sallu fi rihalikum, hendaklah kalian sholat di tempat kalian masing-masing. Iya. Di sini menunjukkan akal Islam itu disyariatkan mengucapkan ini, ya, ketika terjadi hujan deras, ya, atau angin kencang sekali sehingga menimbulkan masyaqqah.
Apa itu? Yaitu ucapan ala sallu fi rihalikum. Hendaklah kalian sholat di tempat kalian masing-masing. Namun terjadi ikhtilaf para ulama kapan diucapkan ini. Ya, Ibnu Umar pendapatnya setelah selesai adzan. Setelah selesai apa? Adzan. Supaya apa? Supaya tidak mengubah bentuk adzan. Supaya tidak mengubah bentuk apa? Adzan. Sedangkan Ibnu Abbas, ya, beliau pendapatnya bahwa itu ganti dari ucapan hayya 'alas shalah. Ganti dari ucapan apa? Hayya 'alas shalah. Karena apa? Karena hayya 'alas shalah itu artinya panggilan orang untuk datang sholat. Ketika dipanggil, mari kepada sholat, tahu-tahu sholat kalian di tempat masing-masing, ini bertabrakan. Ya. Sehingga menurut pendapat Ibnu Abbas bahwa ala sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum itu pengganti daripada apa? Kata-kata hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah diganti dengan sallu fi buyutikum. Ya. Mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam, Pak. Memang boleh dua-duanya. Ya. Namun kalau kita khawatir fitnah, ya, maka perbuatan Ibnu Umar ini bisa dilakukan, yaitu kita ucapkan itu setelah selesai apa? Selesai adzan, selesai baru kita ucapkan ala sallu fi rihalikum. Di sini menunjukkan akal Islam wajibnya salat berjamaah baik bagi laki-laki, bagi mereka yang tidak punya apa? Penghalang, tidak ada udzur. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bahwa di antara udzur untuk kita tidak sholat berjamaah ke masjid, yaitu ya adanya hujan yang deras yang menimbulkan masyaqqah, atau dingin yang sangat, atau ya angin yang sangat kencang. Ya, semua ini masyaqqah, sesuatu yang sifatnya masyaqqah, maka pada waktu itu rukhsah. Demikian pula orang yang sakit, walaupun ya orang yang sakit tetap dianjurkan kalau bisa sholat berjamaah, Pak. Kan disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW ya ketika sedang sakit, ya, di mana beliau pingsan, beliau mandi pingsan lagi, akhirnya nggak kuat beliau untuk jadi imam, baru Rasulullah menyuruh supaya Abu Bakar mengimami sholat. Suatu ketika Rasulullah mendapatkan keringanan, maka beliau pun keluarlah, ya, dalam keadaan Abu Bakar sudah jadi imam. Lalu Rasulullah duduk di sebelah kirinya Abu Bakar. Tetap Rasulullah SAW mengusahakan untuk datang sholat walaupun dalam keadaan apa? Sakit. Sampai ketika kata Ibnu Mas'ud, salah seorang di antara kami ada yang sakit, tetap dia datang ke masjid dibopong oleh 2 orang. Iya. Sementara kita kadang sariawan dikit aja nggak sholat ke masjid, Pak. Rukhsah katanya. Iya, karena malas. Nasallallahu salamata wal afiyah. Bab tarkit tanafful fis safar. Bab meninggalkan sholat sunnah dalam safar. Sholat sunnah yang mana? Yang sudah kita sebutkan, yaitu sholat sunnah rawatib. Adapun sholat sunnah mutlak, sholat witir, ya, bahkan sholat tahajud, itu ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa musafir tetap disyariatkan untuk melakukannya. Demikian pula sholat duha. Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah melakukan sholat duha 8 rakaat. Iya. Hadis berikutnya, an Hafiz bin Asim qala sahibtu Ibnu Umar fi tariqi Makkah qala
Fasalla lana adh-dhuhra rak'atain. Thumma aqbala wa aqbalna ma'ahu hatta jaa rahlahu. Wa jalasna ma'ahu. Fahanat minhu iltifatatun nahwa haitsu shalla. Fara'a nasan qiyaman. Faqala ma yasna'u haula? Qultu yusabbihun. Qal law kuntu musabbihan la atmamtu salati. Ya ibn akhi, inni sahibtu Rasulullah SAW fi safar falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah, wa sahibtu Abu Bakrin falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah, wa sahibtu Umar falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah, thumma sahibtu Uthman falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Waqad qala Allahu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dari Hafs bin Asim, ia berkata, aku menemani Ibnu Umar di jalan Mekah. Maka beliau pun sholat mengimami kami sholat zuhur hanya 2 rakaat. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya, kemudian beliau datang dan kami pun datang bersamanya, sampai beliau mendatangi rohlahu, tempat istirahatnya. Beliau pun duduk dan kami pun duduk bersamanya. Lalu beliau menengok ke tempat yang beliau sholat tadi. Dan ternyata Ibnu Umar melihat orang-orang sedang berdiri. Lalu Ibnu Umar bertanya, apa yang mereka lakukan? Aku berkata, mereka sedang sholat sunnah. Maka Ibnu Umar berkata, kalau aku sholat sunnah, aku akan sempurnakan sholatku. Wahai anak saudaraku, sesungguhnya aku menemani Rasulullah SAW dalam safar, namun beliau tidak melebihi 2 rakaat sampai Rasulullah wafat. Dan aku menemani Abu Bakar, beliau pun tidak melebihi 2 rakaat sampai beliau wafat. Dan aku menemani Umar dalam safar, maka beliau pun tidak melebihi 2 rakaat sampai meninggal dunia. Kemudian aku menemani Uthman, maka beliau tidak menambah lebih dari 2 rakaat sampai Allah wafatkan beliau. Sementara Allah berfirman, sungguh telah ada pada kalian telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik untuk kalian. Iya. Cuma masalahnya Pak, disebutkan di sini, aku menemani Uthman, tapi beliau tidak melebihi 2 rakaat. Bagaimana dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Uthman ketika haji di Mina beliau tidak mengqashar. Beliau sholat zuhur 4 rakaat, asar juga 4 rakaat. Dijawab oleh para ulama, yang dimaksud oleh Ibnu Umar di Ibnu Umar ini adalah safarnya Uthman di selain Mina. Selain apa? Adapun di Mina, kenapa Uthman bin Affan sholatnya sempurna, Pak? Iya. Nah, sebagian ulama memberikan alasan bahwa karena Uthman berniat mau mukim di Taif. Mau mukim di mana? Di Taif. Iya. Namun pendapat yang paling kuat kata Ibnu Hajar, alasan Uthman menyempurnakan sholat adalah karena saat itu yang berhaji banyak sekali, Pak, dan banyak orang-orang yang awam yang tidak paham agama. Yang dikhawatirkan kalau Uthman sholatnya 2 rakaat, difahami oleh mereka, oh berarti zuhur cuma 2 rakaat bukan 4 rakaat. Sehingga seakan Uthman sengaja tidak mengqashar, ingin mengajarkan bahwa zuhur 4 rakaat loh.
asar 4 rakaat. Itu tujuan daripada apa? Utsman bin Affan. Adapun dalam safar yang lainnya, Utsman tetap ya mengqasar apa? Salat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar dalam hadis ini. Iya. Hadis ini akhi kita ambil faidah. Itu disyariatkan mengqasar salat saat safar. Disyariatkan mengqasar salat saat apa? Safar. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, bahwa salat sunnah rawatib dalam safar tidak disyariatkan kecuali qabliyah subuh ya. Kenapa Rasulullah SAW tidak melakukan salat sunnah rawatib, Pak? Karena salat wajibnya saja di qasar. Nah, sekarang kalau misalnya antum ya pergi ke Mekah, Madinah untuk umroh, yang otomatis antum sholat di Mekah dan Madinah di belakang imam yang apa? Yang mukim, dan antum tidak boleh qasar. Berarti antum sholatnya apa? Sempurna. Nah, kalau sholatnya sempurna, kembali boleh sholat sunnah rawatib. Iya, makanya Ibnu Umar mengatakan, kalau aku sholat sunnah, aku akan sempurnakan sholatku. Artinya kalau kita sholat sempurna, berarti disyariatkan lagi untuk sholat apa? Ya, sunnah rawatibnya itu, Pak. Makanya itu ya, sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa alasan kenapa Rasulullah SAW tidak sholat sunnah rawatib adalah karena sholat wajibnya saja di qasar. Itu sebagai takhfif, keringanan. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah akhi, hirsus sahabah 'ala al-iqtida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semangat para sahabat untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ibnu Umar mengatakan, aku menemani Abu Bakar dalam safarnya. Beliau tidak menambah lebih dari 2 rakaat sampai meninggal dunia. Aku menemani Umar juga sama. Aku menemani Utsman pun juga sama. Dan Ibnu Umar pun juga ya ketika safar hanya sholat berapa? 2 rakaat saja. Iya. Lalu Ibnu Umar berdalil dengan ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Ya. Bab at-tanafful bis shalah 'ala rahilah fis safar. Bab salat sunnah ya di atas kendaraan saat safar. Salat sunnah di atas kendaraan saat apa? Safar. Ini termasuk sunnah yang hilang, Mbak, zaman sekarang, Mbak. Iya. Antum misalnya naik pesawat atau naik mobil atau naik kereta. Iya. Kita terkadang ketika naik kendaraan tuh bengong, cuman bengang-bengong sana sini, Pak. Culak ciluk kadiuk-kadiuk. Iya. Tinggal awewe terkadang. Rasulullah SAW itu ketika safar ya di atas kendaraannya sholat, Pak. Sholat apa? Sholat mutlak. Iya. Sholat apa? Sholat mutlak. Demikian pula disebutkan bahwa Rasulullah SAW sholat witir di atas apa? Sholat witir di atas kendaraannya. Iya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah SAW yusabbihu ala rahilah qibala ayya wajhin tawajjah wa yutir 'alayha ghairu annahu la yusalli 'alayha al-maktubah
Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW sholat sunnah di atas kendaraannya, menuju arah kemana saja, mengikuti kendaraan. Dan beliau pun sholat witir di atas kendaraannya. Namun beliau tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Di sini saudaraku seiman kita ambil faidah yaitu disyariatkan sholat di atas kendaraan saat safar, sholat sunnah maksudnya, sholat sunnah mutlak. Karena Rasulullah SAW melakukannya. Maka demikian pula kalau bisa kita ketika kita naik kereta atau naik pesawat atau naik bis misalnya, kita sholat sambil duduk nggak masalah, karena sholat sunnah itu tidak diwajibkan untuk berdiri. Ke arah mana saja ngikut nggak masalah. Nah, demikian yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menunjukkan juga ya ikhwah, sholat wajib pada asalnya tidak boleh di atas kendaraan. Selama bisa turun, wajib turun. Kecuali kalau kendaraannya nggak mungkin turun. Nggak mungkin antum di pesawat, Pak turun dulu bisa nggak Pak, mau sholat. Atau di kapal, bisa ke darat dulu nggak? Ya nggak mungkin, Pak. Maka kalau seperti ini hukumnya darurat. Dan kaidah mengatakan ad-darurah tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan yang terlarang. Sepertinya sudah masuk isya ya. Nah, Roja TV. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama kajian ilmiah yang bermanfaat bersama asatidzah kita. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu dan berfaedah untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.